kemudian berikutnya kita bahas pertanyaan ketiga. Apakah asuransi hanya untuk mengganti biaya perawatan di rumah sakit? Pertanyaan ini saya jawabnya tidak. Jadi asuransi kalau Bapak Ibu lihat dari grafik yang saya sajikan, asuransi sebenarnya simple banget, cuman ada 3, yaitu asuransi kesehatan, asuransi santunan kritis, dan juga asuransi jiwa. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu cuma berpikir bahwa asuransi itu untuk gantikan biaya rumah sakit saja, sebenarnya tidak tepat. Karena asuransi yang tadi ya saya bahas ada 3. Asuransi kesehatan ini benar hanya untuk menggantikan biaya selama kita berobat di rumah sakit. Tapi ada asuransi-asuransi yang lain lagi yang fungsinya jauh-jauh lebih besar. Yang di atasnya adalah tadi Bapak Ibu bisa dilihat grafik adalah asuransi santunan kritis. Asuransi santunan kritis ini kalau simpelnya saya boleh bilang adalah asuransi yang untuk menggantikan biaya hidup. Ketika seseorang sudah divonis sakit kritis, tidak bisa bekerja lagi, atau mungkin bekerjanya cuma setengah dari sebelumnya waktu dia sehat, maka orang tersebut selain dia berobat ke rumah sakit, bisa pakai asuransi kesehatan, dia perlu yang namanya biaya hidup. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, untuk itulah orang-orang setelah punya asuransi kesehatan, perlu banget punya namanya asuransi santunan kritis kalau memang ada budget gitu ya. Jadi kalau ada budget, dialokasikanlah ke santunan kritis. Kenapa? Karena itu tujuannya untuk melindungi biaya hidup kita. Menurut saya semua orang bekerja, yang paling utama adalah mencari yang namanya biaya hidup. Pertama sekali basic. Sehingga biaya hidup ini yang perlu banget dilindungi. Makanya banyak orang yang sudah punya asuransi kesehatan mereka ambil lagi yang namanya asuransi santunan kritis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat lagi, di atasnya lagi adalah asuransi jiwa. Ketika 2 asuransi ini sudah terpenuhi, orang-orang akan mulai memikirkan yang namanya, oh saya juga butuh nih namanya asuransi jiwa. Mungkin Bapak Ibu bisa paham asuransi jiwa fungsinya apa dari beberapa sesi sebelumnya, yaitu bisa sebagai perlindungan biaya hidup sebuah keluarga kalau pencari nafkahnya tiba-tiba terkena resiko yang permanen. Artinya, sorry ya maaf Bapak Ibu, pencari nafkahnya tutup usia. Maka perlindungan biaya hidup ini akan sangat penting untuk satu keluarga. Atau bagi nasabah yang sudah mapan, mungkin mereka mau mewariskan aset gitu ya. Asetnya bisa dibentuk dalam paper aset, itu namanya asuransi jiwa. Jadi beli aset untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Jadi pertanyaan tersebut kejawab ya Bapak Ibu ya, bahwa asuransi sebenarnya cuma ada 3 macam dan silakan Bapak Ibu melihat kebutuhan Bapak Ibu dari 3 macam ini yang paling penting yang mana, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tata cara klaim asuransi kesehatan. Bapak Ibu, untuk tata cara klaim, ini saya ringkasin, tapi sebenarnya simple dan mudah. Kalau Bapak Ibu masih melakukan klaim di dalam negeri, maka kalau rumah sakit yang kerjasama, Bapak Ibu tinggal tunjukin kartu. Nah, kalau misalnya, ternyata rumah sakit ini saya pengen datangin, tapi belum kerjasama nih dengan perusahaan asuransi. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Yaitu reimburse. Reimburse itu artinya bayar sendiri baru klaim ke perusahaan. Jadi tetap bisa 2 cara ya. Kalau bisa perusahaan yang rumah sakit yang sudah kerjasama akan lebih baik. Kenapa? Karena sistemnya langsung cashless, artinya tunjukin kartu kita tidak perlu deposit apapun. Tapi kalau memang belum kerjasama, seperti tadi penjelasan saya, Bapak Ibu perlu isi form dari perusahaan asuransi, kemudian isi formnya ke dokter gitu ya, kemudian kita lakukan namanya reimbursement. Kemudian banyak juga yang bertanya tentang tata cara klaim ke luar negeri. Nah, ini saya juga menyajikan supaya Bapak Ibu bisa lebih jelas, bisa lihat di slide saya. Untuk penjaminan luar negeri yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah
perlu ngisi form penjaminan dari perusahaan asuransi untuk dikirimkan ke rumah sakit. Biasanya form ini akan dibantu sama agen, Bapak Ibu ya. Kemudian sebaiknya mengurus seminggu sebelum keberangkatan jika memang ada rencana berobat atau konsultasi ke luar negeri. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada rencana untuk berobat ke luar negeri, silakan konsul atau info ke agennya supaya agennya bisa isi form. Nah, itu kalau bisa seminggu sebelumnya ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu kan sudah rencana mau berobat ke luar negeri. Nah, seminggu sebelumnya sudah isi form supaya agennya bisa kirim ke eh, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi bisa koordinasi juga ke rumah sakit yang dituju. Kalau Bapak Ibu merasa saya belum ada nih referensi mau ke dokter mana, rumah sakit mana dengan keluhan yang ada, silakan juga sama boleh konsultasi ke agennya untuk tanya. Biasanya kami itu punya kerjasama dengan tim luar negeri. Jadi Bapak Ibu bisa dapat info dokter-dokter mana ya yang cocok nih dengan keluhan saya yang bagus dan recommended untuk saya konsultasi. Seperti itu Bapak Ibu ya.